75 tahun bukan waktu yang singkat. 75 tahun bumi tempat kita berpijak sudah merdeka. 75 tahun sang saka merah putih berkibar bebas. Diriku sang darah mengalir dalam nadi kebinekaan, membawa kehidupan berbangsa yang satu. Dan aku sang tulang, penyokong harga diri bangsa, tameng bagi kedaulatan negeri, dan semangatku membara bagaikan bara api, memerah berani tanpa kenal gentar. Ragaku tak kenal rapuh, walau diterpa angin perpecahan. Tapi jiwaku sang pembawa terang bagi gelapnya kehidupan. Putih, bersih, kesucian hati, membawa damai di tengah perpecahan. merah, Putih, warna sejati, pusaka abadi. Bapak, Ibu, para guru dan para siswa sekalian, peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2020 ini sungguh sangat berbeda suasananya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada peringatan 75 tahun kemerdekaan sekarang ini, kita semua tengah berjuang melawan pandemi virus corona yang melanda seluruh dunia. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini, sekolah-sekolah ditutup. Para siswa belajar dari rumah. Sehingga momen 75 tahun kemerdekaan ini, para siswa tidak dapat ikut memperingatinya secara langsung di sekolah. Bertepatan dengan ulang tahun Sekolah Santo Aloysius pada tahun ini yang ke-90, baru kali ini peringatan Hari Kemerdekaan diperingati dengan cara yang berbeda.
Namun saya berharap para siswa tetap dapat mengikuti peringatan 75 tahun kemerdekaan RI dari rumah secara hikmat. Kita harus tetap bersyukur atas kemerdekaan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan, kendati situasi tidak memungkinkan untuk melaksanakan upacara bendera bersama di lapangan. Tapi merah putih tetap harus berkibar di dada kita semua. Bapak, Ibu, para guru dan para siswa yang terkasih, persaingan dunia dewasa ini semakin ketat, sehingga membutuhkan kualitas SDM yang tepat. Kita membutuhkan SDM yang berbudi pekerti luhur dan berkarakter kuat. Pada era revolusi industri 4.0, kita membutuhkan SDM yang menguasai keterampilan teknologi informasi dan komunikasi. Kita membutuhkan SDM yang menguasai pengetahuan masa kini dan masa yang akan datang. Dunia semakin berkembang pesat, namun pendidikan kita harus tetap berakar pada budaya memperjuangkan kepentingan nasional, seperti yang telah diperjuangkan oleh para perintis kemerdekaan negeri ini. Dan kita juga harus tanggap terhadap berbagai perubahan dunia. Tripusat pendidikan adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga dan lembaga pendidikan menempati peran sentral dalam pendidikan anak-anak kita. Pada masa pandemi ini, para siswa belajar dari rumah. Selain guru, orang tua pun mendampingi mereka. Orang tua sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga mempunyai peran besar terhadap pendidikan anak-anaknya. Orang tua merupakan role model bagi anak-anak di rumah. Budi pekerti, sopan santun, toleransi, dan kedisiplinan perlu terus ditanamkan sejak usia dini. Orang tua diajak pula untuk menghayati trilogi Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Lembaga pendidikan pada jenjang pendidikan dasar bertujuan menumbuh kembangkan dan menanamkan sikap mandiri, percaya diri, sikap gotong royong, dan sikap saling peduli dari para siswa. Pada pendidikan menengah, para siswa harus belajar berpikir kritis, berpikir positif, tidak terbawa arus negatif, dan mampu memecahkan persoalan atau problem solving. Karena itu, dalam mewujudkan pendidikan yang holistik adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Bapak, Ibu, dan para siswa sekalian, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik kulminasi perjuangan kemerdekaan sebelumnya. Oleh karena itu, peristiwa tersebut sangat penting untuk dipahami dan dijadikan sebagai panduan dalam mengisi kemerdekaan dan mentransformasikan dalam kehidupan sehari-hari, terlebih di era teknologi digital sekarang ini. Revolusi di Indonesia dibagi menjadi beberapa tingkatan. Tahun 1945 sampai dengan 1955 adalah tingkat physical revolution. Walaupun mengalami 5 tahun revolusi fisik, Indonesia tetap tegak berdiri. Periode tahun 1955 sampai dengan sekarang dan seterusnya adalah periode investment, yaitu investment of human skill, material investment, dan mental investment. Pada dasarnya,
mental investment merupakan perwujudan pendidikan karakter yang sudah menjadi prioritas sejak zaman dulu. Dan sikap ini perlu terus kita kembangkan dalam pendidikan zaman sekarang ini. Bapak, Ibu, dan para siswa yang terkasih, negara Indonesia terdiri dari belasan ribu pulau, ratusan suku bangsa, kebudayaan, agama, dan kepercayaan, serta berbagai variasi kelas sosial. Maka kita sebagai guru diwajibkan menemukan cara yang adil dan berkeadaban, sekaligus memberikan pondasi yang solid dalam mengelola kemajemukan menuju kesejahteraan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Republik Indonesia merupakan milik seluruh bangsa yang harus diperjuangkan bersama melalui persatuan dan kesatuan. Hal ini menggambarkan titik-titik persamaan nilai dan praktek sosial yang telah mengakar dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan berbagai suku bangsa. Nilai-nilai dan praktek sosial ini telah ada jauh sebelum Indonesia terbentuk sebagai sebuah bangsa. Di sepanjang sejarah, nilai-nilai dan praktek sosial ini telah terbukti mampu menjadi katalisator yang memungkinkan berbagai kelompok dapat hidup dalam Bhinneka Tunggal Ika. Bapak, Ibu, dan para siswa, para pendiri bangsa ini mempunyai prinsip bahwa untuk mengisi kemerdekaan membutuhkan generasi dengan karakter kepahlawanan yang unggul, yang sanggup merancang skenario masa depan bangsanya, menuju bangsa yang berdikari, mandiri, dan bermartabat. Inilah tantangan kita sebagai pendidik, harus mampu untuk merancang kurikulum agar siswa dapat semakin mandiri, bertanggung jawab, dan semakin bermartabat, serta hidup dalam persatuan. Merancang kurikulum dalam konteks nation and character building. Artinya, baik nation maupun karakter dirancang sesuai dengan kebutuhan sebagai bangsa yang merdeka. Untuk itu, kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di sekolah pun merupakan usaha dan upaya dalam membangun karakter serta mengembangkan talenta dan keterampilan para siswa. Bapak, Ibu guru, dan para siswa, sejarah perjuangan bangsa Indonesia membuktikan bahwa bangsa Indonesia memiliki kemauan dan kemampuan dan kesanggupan untuk berjuang demi kemerdekaan, kehormatan, serta kedaulatan bangsa dan negara. Tradisi kepahlawanan dan kepatriotan telah menumbuhkan kesadaran yang melahirkan nilai-nilai dan menjiwai perjuangan bangsa Indonesia. Tradisi ini pun perlu terus ditumbuh kembangkan di dalam diri para siswa sejak usia dini. Nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah perjuangan bangsa adalah nilai-nilai luhur dan fundamental. Karena itu harus tetap dilestarikan dan diaktualisasikan, baik untuk kepentingan masa kini maupun masa yang akan datang. Nilai-nilai kejuangan itu antara lain adalah nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak mudah menyerah, rela berkorban, pantang mundur, persatuan dan kesatuan, nasionalisme, patriotisme, heroisme yang merupakan cermin dari jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia sebagai bangsa pejuang. Bapak, Ibu, dan para siswa terkasih, sudah 75 tahun Indonesia merdeka. Sudah banyak yang dihasilkan oleh para pendahulu kita atau para pejuang. Hasil-hasil positif yang sudah dicapai di masa lampau
perlu kita lestarikan dan terus dikembangkan. Kemajuan yang kita nikmati sekarang ini merupakan akumulasi perjuangan dari masa lampau. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka diawali dengan sebuah perjalanan yang tak kenal lelah dan tak menunda, mengalir alami dalam benak setiap insan. Merdeka diiringi dengan upaya menjadi individu bebas bergerak dan berpikir, bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka didapat melalui proses melelahkan demi sebuah harapan akan kebersamaan, berusaha demi kebebasan. Merdeka itu merupakan ujian bagi mereka yang ingin kebebasan karena selalu ada hambatan. Merdeka itu bertujuan akan sebuah perubahan demi kemajuan dalam bingkai keberagaman. Ini sebuah kenyataan, nyata dalam menentukan pilihan, nyata untuk sadar diri dan peduli. Kita mempunyai cita-cita yang sama, mendayung di sungai yang sama, menuju muara yang sama. Marilah kita menggapai harapan yang bukan sekedar angan-angan. Indonesia tetap jaya. Bapak, Ibu, dan para guru sekalian serta anak-anakku yang terkasih. Pada kesempatan ini, marilah kita berdoa untuk bangsa kita, untuk negara kita, dalam rangka kemerdekaan RI yang ke-75 ini. Kita akan berdoa secara Katolik, tapi yang lain silakan untuk berdoa menurut keyakinan masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas kemerdekaan yang telah Kau anugerahkan kepada bangsa kami. Telah 75 tahun bangsa kami menapaki kemerdekaan ini. Curahkanlah Roh-Mu kepada kami, agar kami semakin memancarkan hati-Mu dalam hidup kami. Kini kami berdoa kepadamu ya Bapa, berkatilah pemerintah dan pemimpin kami, anugerahkanlah mereka hikmat dan kebijaksanaan-Mu, agar mereka dapat membangun negara kami demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, serta demi kemuliaan nama-Mu. Berkatilah pemuda dan pemudi, serta anak-anak bangsa ini dengan kecerdasan dan kepandaian, untuk membangun negara kami menjadi negara yang maju dan kuat, serta bangsa yang takut akan Tuhan. Berkatilah rakyat Indonesia dengan segala pekerjaannya yang beraneka ragam, sehingga hidup mereka berkecukupan. Ya Tuhan, bimbinglah masyarakat kami, agar tidak saling membenci dan mencaci maki satu sama lain, karena perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ideologi, perbedaan kelompok. Karena Engkau telah menciptakan kami memang berbeda-beda. Bimbinglah bangsa kami, agar tidak menghabiskan waktu untuk perkara-perkara kecil dan sia-sia, seperti perbedaan keyakinan, pandangan, dan ajaran, sehingga kami sulit bangkit menjadi bangsa yang besar dan kuat. Karena waktu dan energi kami habis untuk bertikai dan berkelahi. Tuhan, bimbinglah para pemimpin kami dimanapun mereka berkarya, agar menghindari perbuatan korupsi, karena hal itu membuat bangsa kami miskin
menderita, dan sengsara. Berilah hikmat dan bimbinglah para penegak hukum untuk memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Tuhan, berkatilah bangsa kami ini, agar mampu menyinarkan kemuliaan-Mu. Penuhi bangsa ini dengan kasih dan kebaikan-Mu, agar kami sebagai bangsa yang merdeka, mampu memerdekakan diri sendiri dan memerdekakan sesama manusia, sehingga kemuliaan-Mu bertebaran di seluruh Nusantara. Sehingga kami semakin mampu mengagungkan nama-Mu dan bukan mengagungkan nama kami masing-masing. Ya Tuhan, Engkaulah pelindung bangsa kami, persatukanlah rakyat kami, hindarkan kami dari perpecahan. Satukanlah energi bangsa ini menjadi satu kekuatan besar untuk membangun bangsa kami dari kemiskinan. Jangan biarkan bangsa ini berjalan menurut pikirannya sendiri, tetapi senantiasa mencari kehendak-Mu agar kerajaan-Mu semakin nyata di dunia ini. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertata bersama di dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Santo Aloysius, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sudah merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan iman Indonesia. Setia membela negara kita. Sorak-sorak bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia.